Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Novitasari dengan NIM 211420005, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Apa sih peramalan kualitatif? Nah, jadi peramalan kualitatif adalah metode peramalan yang digunakan ketika data kuantitatif terbatas atau tidak relevan dalam meramalkan suatu kejadian atau nilai di masa depan. Dalam peramalan kualitatif, penilaian subjektif, pandangan ahli, atau informasi kualitatif menjadi dasar utama. Beberapa contoh situasi di mana peramalan kualitatif dapat berguna termasuk: yang pertama, ada peluncuran produk baru. Ketika perusahaan merencanakan memasarkan produk baru yang belum pernah ada sebelumnya, data historis tidak akan tersedia. Sehingga, peramalan berdasarkan penilaian pihak internal dan eksternal seperti analis pasar atau ahli dalam industri menjadi penting. Terus yang kedua, ada peramalan cuaca. Memprediksi cuaca jangka panjang atau peristiwa cuaca ekstrim seringkali bergantung pada penilaian para ahli cuaca. Dan yang ketiga, keputusan manajerial berdasarkan pendapat ahli. Dalam beberapa kasus, manajer perusahaan dapat mengandalkan pendapat ahli atau panel ahli dalam membuat keputusan bisnis strategis. Jadi metode peramalan kualitatif melibatkan pengumpulan pendapat, metode Delphi, konsensus dari sekelompok ahli, teknik wawancara, atau survei. Nah, selanjutnya peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif adalah metode peramalan yang menggunakan data historis atau angka-angka kuantitatif sebagai dasar untuk meramalkan kejadian atau nilai di masa depan. Ini lebih objektif dan didasarkan pada analisis statistik. Situasi di mana peramalan kuantitatif sering digunakan termasuk: yang pertama, ada peramalan penjualan. Perusahaan dapat meramalkan penjualan berdasarkan data historis, tren penjualan, musim, dan faktor-faktor lain yang dapat diukur secara kuantitatif. Terus yang kedua, ada manajemen persediaan dan rantai pasokan. Memprediksi kebutuhan persediaan dan mengatur rantai pasokan didasarkan pada data kuantitatif seperti riwayat persediaan dan permintaan. Dan yang ketiga, peramalan keuangan. Dalam dunia keuangan, peramalan pendapatan dan laba berdasarkan data keuangan historis adalah praktek umum. Jadi metode peramalan kuantitatif mencakup teknik seperti moving average, rata-rata bergerak, exponential smoothing, regresi linear, dan analisis deret waktu. Alat dan perangkat lunak statistik sering digunakan untuk menghasilkan peramalan yang lebih akurat. Sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.